Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang alat-alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Dengan alat optik, kita dapat melihat benda atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, misalnya bakteri dan virus, dan juga dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh di luar angkasa seperti bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya, serta dapat merekam beberapa kejadian penting dalam bentuk film. Alat optik yang pertama akan saya bahas adalah mata. Mata merupakan alat optik alamiah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Mata juga merupakan bagian dari panca indera yang berfungsi untuk melihat. Bagian-bagian pada mata dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Oke, pada kuis kali ini pertanyaannya adalah sebutkan fungsi-fungsi dari masing-masing pada bagian mata. Jadi fungsi bagian mata ini dijabarin ya, misalnya retina apa, kornea apa, lensa apa, iris apa, atau otot siliar apa. Atau mungkin ada bagian mata yang tidak tercantum di sini, boleh ditambahkan. Dan untuk jawabannya bisa dikirim ke guru fisika kalian masing-masing. Untuk kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 3 bisa dijapri ke saya, Pak Randi. Dan untuk kelas 11 IPA 4 bisa dijapri ke Bu Cici. Jawabannya ditunggu sampai jam pembelajaran fisika berakhir. Ditulis di buku tulis dan jawabannya difoto dikirim ke guru masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Berdasarkan jangkauan pandang, mata dapat dibedakan menjadi mata normal dan mata cacat. Mata normal memiliki jangkauan pandang dari 25 cm sampai tak hingga. Dengan kata lain, titik dekat mata normal adalah 25 cm, sedangkan titik jauhnya adalah tak hingga atau jauh sekali. Mata yang jangkauan pandangnya tidak sama dengan jangkauan pandang mata normal disebut dengan mata cacat, yang terdiri dari miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Miopi disebut dengan rabun jauh, yaitu ketika bayangan benda pada mata jatuh di depan retina. Penderita yang mengalami rabun jauh dapat menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Penderita miopi ini mempunyai titik jauh yang lebih dekat dari titik jauh mata normal, dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Untuk rumus kekuatan lensa pada miopi dapat dinyatakan sebagai berikut. Hipermetropi disebut dengan rabun dekat, yaitu ketika bayangan benda pada mata jatuh di belakang retina. Penderita yang mengalami rabun dekat dapat menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Penderita hipermetropi ini mempunyai titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat pada mata normal, yakni lebih dari 25 cm, dan juga titik jauh berjarak tak hingga. Rumus untuk kekuatan lensa pada hipermetropi dapat dinyatakan sebagai berikut. Presbiopi adalah cacat mata yang disebabkan usia tua, sehingga daya akomodasi mata sudah berkurang. Jadi, mata tidak dapat melihat benda yang jauh maupun benda yang dekat letaknya. Untuk dapat melihat jauh dengan jelas dan untuk membaca pada jarak normal, penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap. Kacamata ini adalah kacamata yang terdiri atas dua lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung berfungsi untuk melihat benda jauh dan lensa cembung untuk melihat benda dekat. Contoh soal pertama.
Pada soal ini diketahui PR, titik jauhnya sama dengan 50 cm. Yang ditanyakan adalah P, kekuatan lensanya. Karena di sini diketahui adalah titik jauh, berarti orang itu rabun jauh. Dan digunakan rumus kekuatan lensa pada rabun jauh, yaitu P sama dengan min 100 per PR. Min 100 per 5, 100 bagi 5, 2. Dan hasil dari kekuatan lensanya adalah min 2 dioptri. Berikutnya saya akan membahas tentang kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Pernahkah Anda menggunakan kamera? Biasanya kamera digunakan untuk mengabadikan kejadian-kejadian penting. Sifat bayangan yang dibentuk pada kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang loop. Loop atau kaca pembesar adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Penggunaan loop sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama akan terlihat berbeda oleh mata ketika jaraknya ke mata berbeda. Semakin dekat ke mata, maka semakin besar objek tersebut dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata, semakin kecil objek tersebut dapat dilihat. Berikut ini rumus-rumus perbesaran bayangan pada loop. Jadi di sini terbagi 3, yaitu pertama untuk mata tak berakomodasi. Rumusnya adalah M sama dengan Sn per F, di mana Sn adalah jarak normal, F adalah jarak fokus. Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum kurang lebih sama seperti sebelumnya, tapi ada tambahan di sini plus 1. Sn per F plus 1. Dan berikutnya lagi untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu atau pada jarak X, yaitu M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X, di mana X adalah jarak tersebut. Berikutnya contoh soal kedua. Pada soal berikut ini diketahui F jarak fokus adalah 5 cm, Sn jarak normal adalah 25 cm. Dan ditanyakan adalah perbesaran untuk akomodasi maksimum, perbesaran untuk mata tak berakomodasi, dan perbesaran pada akomodasi pada jarak X. Pertama yang A dulu. Perbesaran untuk akomodasi maksimum yaitu Sn per F ditambah 1. 25 per 5 tambah 1 hasilnya adalah 6 kali. Berikutnya perbesaran untuk mata tidak berakomodasi yaitu Sn per F. 25 per 5 dan perbesaran untuk mata tidak berakomodasi adalah 5 kali. Berikutnya perbesaran pada akomodasi pada jarak 20 cm. Sn per F ditambah Sn per X. 25 per 5 tambah 25 per 20. Hasilnya 5 ditambah 1,25 dan perbesaran akomodasi pada jarak 20 cm adalah 6,25 kali. Berikutnya saya akan membahas tentang mikroskop. Dalam laboratorium biologi atau farmasi, kita sering melihat banyak orang yang sedang melihat hal-hal yang sangat kecil, seperti sel darah, hewan bersel satu, dan sebagainya. Hal-hal yang kecil-kecil ini tidak akan tampak jika hanya dilihat dengan mata biasa. Maka dari itu diperlukan mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas 2 buah lensa cembung. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati disebut dengan lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan pengamat disebut dengan lensa okuler. Baik, berikut ini rumus-rumus untuk perbesaran-perbesaran pada mikroskop. Pertama, saya mulai dulu dari perbesaran pada lensa objektif, yaitu dirumuskan dengan MOB sama dengan nilai mutlak dari min S aksen OB per SOB. Berikutnya perbesaran pada lensa okuler, yaitu terbagi 2, ada yang tanpa akomodasi,
ada yang akomodasi maksimum. Untuk tanpa akomodasi yaitu MOK sama dengan SN per FOK. Dan untuk akomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Ya kurang lebih sama kayak loop yang sebelumnya ya. Nah berikutnya untuk perbesaran total yaitu MOB perbesaran pada lensa objektif dikali MOK perbesaran pada lensa okuler. Di sini ada tambahan lagi yaitu rumus untuk panjang mikroskop atau D yaitu sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. Berikutnya contoh soal ketiga. Pada soal berikut ini diketahui FOB fokus pada lensa objektif adalah 2,0 cm, SOB jarak pada lensa objektif adalah 2,2 cm, dan D jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah 24,5 cm. Ditanyakan adalah perbesaran pada lensa objektif, perbesaran pada lensa okuler, dan perbesaran total. Pertama-tama perbesaran pada lensa objektif. Sebelumnya kita cari dulu jarak bayangan pada lensa objektifnya, yaitu seper FOB sama dengan seper SOB tambah seper S aksen OB. Setengah sama dengan 1 per 2,2 tambah 1 per S aksen OB. Untuk mencari 1 per S aksen OB nya sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2,2. 2 sama 2,2 kita jadikan KPK nya adalah 2,2. 2,2 bagi 2 kali 1 yaitu 1,1. 2,2 bagi 2,2 kali 1, 1. 1,1 dikurang 1 hasilnya 0,1. Kemudian S aksen OB nya kita balik, bawah jadi atas, atas jadi bawah. 2,2 per 0,1 hasilnya adalah S aksen OB nya 22 cm. Baru setelahnya kita bisa mencari MOB perbesaran pada lensa objektif, yaitu nilai mutlak min S aksen OB per SOB. 22 dibagi 2,2 dan perbesaran pada lensa objektifnya sama dengan 11 kali. Kemudian perbesaran pada lensa okuler. Pada ini kita cari dulu FOK-nya, fokus pada lensa okulernya, yaitu dengan menggunakan rumus D sama dengan S aksen OB ditambah FOK, atau FOK-nya sama dengan D min S aksen OB. D-nya 24,5, S aksen OB-nya tadi sebelumnya sudah dicari 22 dan FOK-nya sama dengan 2,5 cm. Berikutnya baru kita cari MOK-nya perbesaran pada lensa okuler. Karena mata tanpa akomodasi jadi rumusnya adalah SN per FOK. Jadi MOK sama dengan 25 per 5, MOK-nya perbesaran pada lensa okuler sama dengan 5 kalinya. Dan next untuk perbesaran totalnya, perbesaran pada lensa objektif dikali dengan perbesaran pada lensa okuler, yaitu perbesaran total 11 dikali 5, dan hasil dari perbesaran total dari mikroskopnya adalah 55 kali. Selanjutnya saya akan membahas tentang teropong. Anda tentu pernah melihat bintang. Pada malam hari, terutama ketika sinar bulan tidak terlalu terang, bintang-bintang di langit akan terlihat sangat banyak. Akan tetapi, bintang-bintang tersebut terlihat sangat kecil meskipun aslinya sangat besar. Lalu, apa yang digunakan untuk mengamati benda-benda tersebut agar tampak jelas dan dekat? Benda-benda di langit seperti bulan, planet, dan bintang dapat diamati dengan bantuan teropong. Dengan adanya teropong, banyak hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa telah ditemukan. Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Teropong ada beberapa jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan satelit.
Perbesaran untuk teropong bintang dapat dinyatakan sebagai berikut. Teropong bumi digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung, masing-masing sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik hanya untuk membalikkan bayangan yang dibentuk lensa objektif, tidak untuk memperbesar bayangan. Perbesaran untuk teropong bumi dapat dinyatakan sebagai berikut. Berikutnya contoh soal keempat. Pada soal berikut ini diketahui M perbesaran pada teropong yaitu 10 kali, FOB jarak fokus objektifnya yaitu 50 cm. Yang ditanyakan adalah D panjang teropongnya. Sebelum mencari panjang teropongnya, kita cari dulu jarak fokus okuler, yaitu dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. 10 sama dengan 50 per FOK, dan FOK-nya sama dengan 50 dibagi 10, FOK-nya sama dengan 5 cm. Baru kita bisa cari panjang teropongnya menggunakan rumus FOB tambah FOK. 50 ditambah 5, dan panjang teropongnya adalah 55 cm. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.